Okay, good evening, everyone. As the Pinos President Vice President elections, we'd like to welcome you all to the Pinos presidential debate. Thank you for taking the time to be here. To start off the first part of the debate, I'll be introducing the candidates that will be partaking in the debate. Tapi sebelum itu, let me introduce myself. Aku William, and along with Bianca and Natif, we are the organizers for this year's Pinos President Vice President elections. I will be the MC for today. Bianca will be operating behind the scenes, and Natif will be the moderator for the debates. Now, our first candidate, the presidential candidate, is Kulan Sean, year 2 in mechanical engineering. Sean has past experience being vice president for Pinos 2023-2024, welfare associate for Pinos 2022-2023, and logistics and welfare associate for Nuansa 2024. His vice president candidate is Hastuti Hera Hardianti, year 3 in data science and analytics. Hera has past experience being ambassadors director for Pinos 2022-2023, ambassadors executive for Pinos 2023-2024, and performance conductor for NUS Amplom 2022-2023. As for candidate 2, we have Puspa Tania Zahrani as our presidential candidate, currently year 1 in political science. She has past experience being press executive for Pinos 2023-2024, public relations executive for PPIS 2023-2024, and marketing executive for NES 2024. Her vice president candidate is Jonathan Christian Jacob, year 1 in life sciences, with past experience being ambassador associate for Pinos 2023-2024, as well as sales and ticketing associate for Nuansa 2024. Let us give a round of applause for both candidates using your emojis. Now, without further ado, I will be handing over to Natif to moderate and explain about the flow of the debate. Oke, thank you Will. Bi boleh ke slide sebelumnya tentang event flow. So ini bakal jadi event flow for today. First of all, tadi William udah nyampein round of introduction, udah ngenalin kalian ke semua kandidatnya di hari ini. Second part will be the opening statements from each candidate. Terus ada selanjutnya adalah panel questions. Yang keempat ada cross examination, of which each candidate will be asking the other candidate questions of their own gitu. Kalau panel question, pertanyaannya udah dibuat oleh kita, udah di-collate sama kita. Yang election committee organizers ada gue, Bianca dan William tadi udah disampaikan. Terus the fifth one is questions from the crowd. Kita bakal ngirim link Polev nanti. Actually, I'll send it now. Biar kalian bisa langsung nanya-nanya sekarang, and you guys can vote on which questions you feel like suits best untuk kalian pengen tahu gitu. Sini. Wait ya. Ini link buat Polevnya, tapi nanti ada session. We'll be picking 3 questions buat ditanyain kepada dua-duanya calonnya. Jadi kayak for each question yang ditanya nama kalian, candidates will be given time to answer all gitu. Both candidates will be given time to answer. And then the last but not least ada closing statement from each candidate. So next. Okay, next. Okay. For this part, kita bakal ada opening statements from each pairs of candidate. Each pair will be given 5 minutes to buat nyampein opening statement mereka masing-masing. Bianca will give out a timer di kanannya, ya. When the time stops, you guys should kalian harus langsung stop gitu. And I will remind you guys when there are 30 seconds left di chat. First of all, kita akan mulai dengan closing statement dari candidate number 1, pair number 1 maksudnya. Ada Sean sama Hera. You guys will be given 5 minutes. Ready? Ready ya? Oke. Your 5 minutes starts now. Oke, selamat sore menjelang malam semuanya. Namaku Kalen Sean dan di sini aku juga mewakilin Hera. Jadi kita kandidat 1 buat pencalonan presiden sama wakil presiden Pinos buat tahun ini. Jadi pertama-tama kami mau ngucapin terima kasih buat para panitia, buat Natif, buat William, buat Bianca udah bantu ngadain debat ini.
dan buat juga serangkaian pemilihan calon presiden ini. Kita juga mau berterima kasih ke yang udah datang hari ini karena udah meluangkan waktu buat mendengarkan kita bisa berkampanye. Oke, jadi kami mau meluruskan dulu untuk visi misi kami buat tahun ini. Kita akan menjalankan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh ADART dan yang sudah dijalankan oleh pendahulu-pendahulu kami sebelumnya. Itu visi untuk menjadi organisasi yang bertujuan untuk menciptakan suasana kekeluargaan dan semangat gotong royong, serta menyediakan wadah untuk mengembangkan potensi mahasiswa Indonesia di NUS, sehingga dapat berguna bagi Indonesia dan Singapura. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai visi yang telah kita tetapkan tersebut, kami memiliki misi, kami memiliki aksi untuk mencapai tersebut, yaitu dengan menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia di NUS untuk menjalin persahabatan dan mempererat hubungan dengan satu sama lain. Menjadi pusat jaringan mahasiswa untuk membantu para anggotanya dalam beradaptasi dengan lingkungan NUS dan Singapura, menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia di NUS untuk mengembangkan talenta dan membina jiwa kepemimpinan, mengadakan kegiatan sosial budaya dan pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa Indonesia dan atau non-Indonesia tanpa adanya muatan politik, suku, agama, ras, dan antar golongan, serta menjadi duta dan perwakilan mahasiswa Indonesia di NUS dan Singapura. Oleh karena itu, kami memiliki beberapa hal yang bisa kami tawarkan kepada kalian. Pertama, kami menawarkan experience kami. Kami berdua adalah kandidat yang sudah berexperience selama 2 atau 3 tahun di Pinus sendiri. Dan apa yang bisa kita janjikan untuk deliver ke kalian semua? Pertama, we promise to deliver community welfare. Kedua, we promise to deliver transparency and collaborative within the community, karena kita percaya bahwa Pinus itu adalah kerja untuk semua orang, dan bukan hanya kerja dari presidennya saja atau dari exco-nya saja. Selain itu, kami akan embrace both inspirational side dan lightheartedness side of the Pinusians, and we are promised to be an all-encompassing cohorts kind of exco, inclusive of graduates and alumni. Bagaimana cara kami mencapai ini akan dijelaskan secara singkat di program-program kami oleh Colin Sean. Baik, untuk mendukung juga apa yang bisa kami tawarkan, yaitu dengan mendukung dengan embrace both lightheartedness and inspirational side of Pinus, kita memiliki program yaitu Press Podcast, di mana kami mengkhususkan program ini untuk mencari orang-orang yang bisa menunjukkan bahwa Pinus tidak hanya semuanya serius, tidak semua hanya belajar, tapi kita juga bisa bersenang-senang. Namun kita juga memiliki visi untuk menghidupkan kembali Agusnus yang sempat berhenti dari tahun sebelumnya, namun akan di-plan lebih baik lagi untuk selanjutnya. Kami juga ingin merevive Pinus website. Selanjutnya, kami akan membuat salah satu role baru, yaitu Community Secretary. Lebih tepatnya, kami akan merevamp the role of Community Affairs Secretary. Tugas dari sekretari ini adalah streamlining the communication process antara Pinus Committee dan the other Pinusians atau external parties. Salah satu contohnya adalah dia yang akan membuat grup dan akan menjadi orang yang mengurus atau menjadi admin di grup-grup tersebut, khususnya grup-grup cohort dan grup-grup graduates. Karena saat ini kita menyadari bahwa tidak semua graduates mengetahui atau tergabung dengan grup Pinus, maka di masa yang akan datang, di masa jabatan kami nanti apabila kami terpilih, tugas dari Community Affairs Secretary adalah menjadi admin dari grup-grup tersebut. Selain itu, Community Affairs Secretary juga akan menghandle venue booking untuk interest group yang membutuhkan venue, menghandle feedback form, serta co-handling email dan Instagram DM. Program kerja kami lainnya, salah satunya adalah encouraging the interest group activity agar menjadi lebih aktif lagi dengan cara beberapa strategi yang akan kami paparkan nanti. Lalu kami akan membuat kolaborasi antara welfare dengan CM atau press agar orang-orang bisa menjadi lebih aware dengan apa saja yang terjadi atau apa saja acara-acara yang berada di Pinus. Kami ingatkan sekali lagi, kami merasa Pinus bukan hanya sekedar komunitas biasa. Pinus adalah keluarga, Pinus adalah safe space, Pinus adalah wadah untuk para anggotanya tumbuh dan bersenang-senang. Maka dari itu, kami berdua mengajak kalian semua untuk tumbuh bersama kami, untuk membantu kami going together, being stronger together in unity bersama Pinus. Thank you so much for the opportunity. Thanks. Ya, waktu sudah habis. Thank you, pasangan calon 1. We'll move on to the second one, pasangan kandidat 2. Oke, wait. Sebentar ya. Kita mau pakai timer yang di Canva sekarang.
Oke, biar lebih Oke. enak. Baik, Ya. terima kasih Nadif atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada kandidat lainnya yaitu Sean dan Hera atas pemaparan opening statement tadi. Halo, selamat sore Pinusian, saya Puspa dan di sini saya dengan calon wakil presiden saya yaitu Jonathan. Kami adalah kandidat nomor 2 calon presiden dan calon wakil presiden Pinus dengan kabinet Pinus juara. Sebelumnya, Masih di mute, Jona. Oke. Sebelumnya, kami mau mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir pada acara debat kali ini dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum Pinus yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berkampanye. Saya dan Puspa sudah pernah bekerja bersama sebagai Pinus Associate di Ambassadors and also Press. Oleh karena itu, kami merasa kami ingin berkontribusi lebih banyak untuk Pinus di academic year mendatang, untuk membangun Pinus sebagai tempat untuk pelajar Indonesia di NUS untuk mengasah kemampuan berorganisasi, kolaborasi, dan juga menjalin koneksi. Kami juga memiliki visi dan misi yang berjalan beriringan dengan visi misi Pinus yang telah tertera di ADART. Visi kami yaitu menjadikan Pinus sebagai lingkungan inklusif yang menjunjung asas kekeluargaan dan menciptakan lingkungan untuk belajar dan terus menumbuhkan potensi sehingga keluarga Pinus menaungi individual-individual kompeten. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami juga memiliki misi. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan inklusif tanpa adanya unsur politik, suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mahasiswa Indonesia di NUS untuk membangun koneksi dengan sesama dan menjalin persahabatan satu sama lain. Yang kedua, menjadikan Pinus sebagai organisasi untuk pelajar Indonesia di NUS sebagai tempat mengasah kemampuan berorganisasi sehingga Pinus menghasilkan individu-individu yang kompeten. Ketiga, menjaga hubungan baik dengan NUS serta dengan pihak luar eksternal lainnya. Yang keempat, melanjutkan program kerja yang berjalan dengan baik sebelumnya dan memastikan efektivitas program kerja yang akan dibangun. Kami juga telah merencanakan program-program kerja yang akan diimplementasikan. Yang pertama, kami akan mengutamakan komunikasi melalui Telegram. Karena platform ini lebih accessible dan lebih populer digunakan di negara Singapura dan mayoritas Pinus akan cenderung membuka aplikasi tersebut karena sebagian besar komunikasi di Singapura yang digunakan oleh pelajar Singapura adalah Telegram dan juga dapat menampung banyak member dan sehingga meningkatkan inklusivitas termasuk Pinusians undergraduate, postgraduates, dan juga alumni. Karena untuk contohnya, karena pas Beach Day kemarin, Recess Weeks, even though kita sebenarnya mengajak di luar Pinusian Committee, tapi informasinya tidak terlalu disebarluaskan, sehingga tetap hanya beberapa saja yang mendapat informasinya. Yang kedua, kita juga akan mengadakan Exco Spreadsheet, yaitu sebagai sarana transparansi antar divisi, sehingga kita dapat meminimalisasi miskomunikasi. Selanjutnya, kami juga akan menekankan lebih lagi kepada feedback form, karena sebelumnya memang kurang ditekankan, karena kami itu sangat terbuka untuk aspirasi dari Pinusian, sehingga kami dapat mengakomodasi feedback-feedback dan juga masukan dari kalian semua untuk improve our next events, formal maupun informal bagi Pinusians. And lastly, we also have welfare for Pinus Committee. Kita merencanakan untuk memelihara welfare baik untuk Exco dan Subcom dengan memberikan apresiasi berupa Best Committee Award and also birthday post. Baik, sekian opening statement dari kami. Terima kasih. Waktu masih tersisa 45 detik, apakah mau selesai? Ya, selesai. Oke, thank you. Ya, terima kasih dari masing-masing pasangan calon kandidat yang sudah menyampaikan opening statement visi misi dan lain-lainnya dari masing-masing program yang mereka tawarkan juga. Sebagai informasi, memang ini sudah lama tidak diadakan presidential debate. Terakhir diadakan presidential debate adalah untuk Presiden Pinus, yaitu 3 tahun yang lalu, di mana baru terakhir kali 3 tahun lalu itu kita punya kandidat lebih dari satu. So you guys are watching something that hasn't happened in the previous years gitu.
for a bit of context. Next, we can move on to our second part, panel's questions. So panel's questions will go as follows. Moderator will walk through the question. Nah, questionnya ini itu kita milih di mana panelnya, which is the Komisi Pemilihan Umumnya PINUS, me, William, and Bianca. We have come up with a few questions yang akan ditanyakan, yang akan mungkin ditanyakan di sesi ini. Untuk sekarang kita punya, boleh ke halaman, oke, boleh ke yang ini, Bi. Apa namanya? Will. So, dari sini kita udah punya 7 topik yang akan mungkin dipakai sebagai pertanyaan hari ini. Cuman akan kita pilih 4 aja, 4-nya kita pilihnya gimana, kita ini spin the wheel gitu, untuk mengambil pertanyaan yang mana yang akan dipakai. Dan untuk masing-masing sesi, the moderator will walk through the questions. Moderator will walk through the questions. Jadi, I will go through the questions, and then candidate A will answer in 2 minutes. Candidate B will then be given 1.5 minutes to respond, 1,5 menit atau 90 detik, dan dilanjut dengan candidate A will then also be given 1.5 minutes to counter or respond to candidate B answer. Terus candidate A sama B apa? Siapa yang berjalan duluan? Kita akan ngedrawing juga di sini. I think we can draw now untuk siapa yang berjalan duluan. Ya, spin. Oke. So for the first part, yaitu antar calon presiden, candidate 1 will go first, and then candidate 2 will respond, and then candidate 1 will give out their other response. Lalu setelah itu kita akan spin the wheel lagi untuk nentuin pertanyaannya, dan kita akan ngelakuin hal yang sama dengan presidential candidate yang pertama, presidential candidate nomor 2 yang akan yang akan menjawab pertanyaannya duluan. Oke. Boleh pertanyaannya? Ini topik-topiknya yang sudah kami tentukan. Yang pertama ada, coba di scroll dulu. Oh ya. Oke. So, pertanyaan pertama adalah tentang cultural promotion. Aku akan ngirim di grup tentang cultural promotion. Akan ngirim di chat ya. But at first I will be walking through I will be reading the question first. Okay, regarding cultural promotion, what steps will you take to promote Indonesian culture and heritage within the NUS campus or Singapore? Again, we'll send the question to the group. What steps will you take to promote Indonesian culture and heritage within the NUS campus or Singapore? Oke. Pasangan calon presiden nomor urut 1 nanti langsung mulai aja kalau ready. You will be given 2 minutes. Baik, terima kasih Nadif atas pertanyaannya. Jadi untuk meng-assign pertanyaan yang sudah diberikan ke kita, yaitu what steps will we take to promote Indonesian culture baik di NUS campus atau Singapura, kami memiliki beberapa usulan. Usulan pertama adalah untuk menjalankan Pinus Merch, di mana Pinus akan menjalankan penjualan merch yang bisa mengambil desain yang secara otomatis akan mempromosikan culture Indonesia kepada orang-orang yang di sekitar NUS maupun orang-orang yang di Singapura. Karena seperti pengetahuan kita bahwa apabila kita menggunakan attire yang mungkin bisa mengandung culture yang dimiliki oleh Indonesia, maka orang-orang bisa tertarik, orang-orang bisa bertanya-tanya, oh ini ya culture Indonesia. Dan kedua, kita juga meng-acknowledge bahwa ada 2 event di NUS, yaitu yang bersifat cultural, yaitu Mosaic dan International Friendship Day. Seperti yang sudah kita jalani di tahun ini juga adalah yang dijalankan oleh Pinus Ambassadors. Kita sebisa mungkin untuk harus ikut dan juga berusaha untuk menghasilkan kualitas yang terbaik dari booth-booth yang kita hasilkan, sehingga dari booth tersebut kita bisa mengundang ketertarikan orang-orang terhadap kita, dan walaupun mungkin tidak secara langsung
menunjukkan bahwa Indonesia ini hebat kepada semua orang, namun sedikit demi sedikit step bisa kita sampai dengan event-event tersebut. Kita juga apabila NUS ada cultural event dan kita ditawarkan kesempatan untuk mengikuti, kita akan secara senang untuk berpartisipasi dan kita akan mencari manpower yang cukup sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Tidak hanya itu, kita akan bisa bekerja sama dengan PPIS supaya bisa mengikuti acara-acara kultur yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kultur yang baik kepada seluruh masyarakat di Singapura. Terima kasih. Ya, waktu habis. Kandidat presiden nomor urut 2 diberikan waktu 1,5 menit untuk memberikan tanggapannya. Oke. Kalau udah mulai, langsung aja, silakan. Baik, terima kasih Shan atas jawaban atas pertanyaannya. Dan untuk dari kandidat kami sendiri, kami juga ingin merencanakan untuk membuat arrangement dengan OSA sehingga menjaga yang ada salah satu program kerja kami sehingga kami dapat menjaga hubungan baik antara PINUS dengan OSA sehingga kita juga memiliki arrangement resmi untuk PINUS sebagai ambasador yang mengenalkan Indonesia kepada NUS dengan audiences dari NUS dan juga kita bisa partisipasi dalam Mosaic dan juga Student Life Fair dan kami ingin sekali mengencourage Pinusians untuk masuk ke dalam Pinus dan menjadikan Pinus sebagai starting point sehingga orang-orang memiliki impresi dengan anggota-anggota Pinus adalah anggota-anggota yang kompeten dalam berorganisasi dan juga ini adalah salah satu cara pengenalan kenapa Pinus adalah organisasi yang baik untuk pelajar-pelajar di NUS. Ini juga ada sesuatu yang bidang kami bisa utilize dan juga kami ingin sekali reach out banyak external stakeholders. Terima kasih. Ya, waktu sudah habis. Untuk calon presiden nomor urut 1, silahkan memberikan tanggapannya waktu 1,5 menit. Sebentar. Oke. Silahkan kalau udah ready, langsung saja. Baik, terima kasih responsnya dari Puspa. Oke, jadi kami ingin menjelaskan bahwa kami memiliki pengertian bahwa NUS telah memiliki NUS Student Ambassador sendiri. Jadi kami merasa bahwa menjadi official tour guide yang bisa mempromosikan Indonesia kepada orang-orang mungkin tidak terlalu visible, kurang visible. Oleh karena itu, kami juga memiliki ide di mana kami bisa melakukan cultural exchange terhadap pinus-pinus dari negara lain. Jadi seperti contoh MSL, di mana ada Malaysian Student League, di mana kita telah melakukan koneksi di tahun ini, namun kami berharap bahwa kami bisa melakukan koneksi lebih dekat lagi dengan seperti contoh MSL, dan bahkan kepada organisasi siswa yang berdasarkan oleh negara-negara lain. Dengan begitu, tidak hanya kami bisa menyebarkan budaya kita kepada mereka, namun kita juga bisa melakukan cultural exchange. Kita juga bisa membangun hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi tersebut, dan oleh karena itu otomatis tidak hanya kepada mereka, namun nanti bakal akan ada ripple effect di mana organisasi-organisasi tersebut juga akan menyebarkan tentang culture yang dimiliki oleh Indonesia dari PINUS. Terima kasih. Ya, masih ada waktu? Atau ingin diselesaikan? Sudah ya? Oke, waktu sudah habis. Terima kasih kandidat presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang tadi mengenai culture. Ya. Kita akan move to the next question. Bianca, boleh kita balik lagi? Spin the wheel. Yuk. Oke. External collaboration ya. External collaboration. Let me pull up my question. Ini agak panjang nih.
Oke, pertanyaannya adalah, how do you envision strengthening collaborations between PINUS and external stakeholders, such as other NUSCCAs, other universities, Indonesian student organizations, Indonesian diaspora, government agency, non-profit organization, or cultural institutions in Singapore or Indonesia? Itu. Saya ulangi lagi pertanyaannya. How do you envision strengthening collaborations between PINUS and external stakeholders, such as other NUSCCAs, other Indonesian students organization, I mean other universities, Indonesian student organization, the Indonesian diaspora, government agency, non-profit organizations, or cultural institutions in Singapore or Indonesia? Buat pertanyaan kedua ini, kandidat presiden nomor urut 2 akan menjawab pertanyaannya duluan, lalu kandidat nomor urut 1, lalu kandidat nomor urut 2 lagi. Kandidat nomor urut 2 kalau udah siap untuk menjawab pertanyaannya silahkan, dan waktu akan dimulai 2 menit. Baik, terima kasih Nadif atas pertanyaannya. Dan bagaimana kami envision strengthening external collaborations itu, yaitu dengan yang pertama, kami akan menguatkan dari internal terlebih dahulu, yaitu kami akan mengakomodasi acara yang disarankan oleh para Pinusians, baik itu acara formal atau informal seperti interest groups. Karena kami juga telah mengadakan diskusi dengan beberapa year atas dan juga alumni dan juga postgraduates, dan pengalaman berkesan paling mereka itu adalah Pinus Ori, tapi itu memang paling berkesan. Tapi apa gunanya Pinus jika pengalaman berkesan itu hanya terjadi setiap setahun sekali untuk setiap angkatan? Oleh karena itu, kita harus menjadi penggerak agar selalu ada acara-acara berikutnya yang memberi kesan kepada Pinusians yang lainnya. Sehingga kami sangat mendukung Pinusians untuk menghidupkan kembali interest groups dengan syarat tertentu seperti adanya satu leader dan minimal event setiap bulannya dan juga minimal jumlah anggota. Jadi kami mengencourage Pinusians untuk membuat interest group dan Pinus sebagai connectors between the interest group sama other external holders yang juga memiliki vision yang sama dengan interest groups tersebut, sehingga selain bisa mengembangkan bakatnya masing-masing, Pinusians juga bisa memperbanyak koneksi, seperti mungkin dengan PPI universitas lainnya, dan atau NGOs atau PPI negara lainnya, sehingga kami sangat akan mengkonsiderasi ajakan-ajakan kolaborasi dari pihak-pihak eksternal yang diharap dapat menguatkan kolaborasi antara Pinus dan pihak eksternal. Terima kasih. Waktunya udah habis ya? Oke. Kandidat nomor urut 1 diberikan waktu 1 menit 30 detik. Silakan dimulai. Baik, terima kasih. Jadi dari kandidat kami ingin mengusulkan bahwa untuk membangun hubungan yang baik dan juga menguatkan hubungan kita dengan sisi eksternal, kita memiliki beberapa ide. Untuk pertama, NUSCCA yang lain, tidak hanya menginclude NUSCCA Indo, kita memiliki ide bahwa kita bisa berkoneksi dengan mereka, yaitu dengan memanfaatkan anggota-anggota Pinus yang berada di dalam CCA tersebut. Sebagai contoh, apabila kita ada anggota di CCA tersebut, maka kita bisa memanfaatkan komunikasi tersebut sehingga kita bisa berkoneksi dengan petinggi-petinggi dari organisasi tersebut, dan dengan begitu pasti kita bisa menjalin hubungan, bahkan melakukan kolaborasi yang lebih baik lagi. Kedua, untuk other Indonesian organization seperti Pintu, Smuki, dan lain-lainnya, kita akan berkoneksi dengan baik melalui platform yang telah disediakan oleh PPIS dan berkoneksi, dan tidak hanya secara profesional, namun juga berteman dengan presiden dan wakil presiden dari organisasi-organisasi tersebut, supaya kita juga bisa membuat acara maupun membangun relasi yang baik untuk generasi selanjutnya. Lalu apabila kita ingin berhubungan dengan PPI yang bahkan di luar Singapura, kita juga bisa untuk reach out, kita bisa try to find connections, gimana dengan mencari teman-teman kita yang mungkin berada di PPI lain atau dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk KBRI maupun NGO, cultural institutions, if kita ada tawaran, maka kita akan berpartisipasi sebaik kita bisa. Terima kasih. Ya, waktu sudah habis.
Kandidat nomor urut 2 diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih Sean atas tanggapannya. Kami juga ingin menambahkan bahwa dukungan kami untuk external collaboration tidak sebatas dengan Indonesian CCAs. Kami juga sangat mendukung apabila Pinus ingin membangun relasi dengan NUS CCAs as long as it aligns with our vision dan juga memberi advantages to us both. Kami sangat encourage Pinusians untuk envision that mission juga, dan kami akan mengutamakan gerakan dari internal terlebih dahulu, karena again our organization here stands as an Indonesian association, jadi kami akan mengutamakan kerjasama dengan Indonesian communities in other universities dan juga PPI Singapura, sehingga kita juga bisa studi banding dan juga belajar dan juga memaksimalkan kapabilitas kita sebagai duta pelajar Indonesia di NUS. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih calon presiden nomor urut 2. Kita lanjut ke question 3 dan 4. Question 3 dan 4 ini dikhususkan untuk yang dijawab oleh pasangan wakil presiden ya. Berarti wakil presiden 1 dan wakil presiden 2 akan menjadi yang menjawab. Dan untuk urutannya, karena tadi presiden dimulai dengan nomor urut 1, wakil presiden nanti akan dimulai dengan nomor urut 2. Gitu ya. Jadi nomor urut 2 akan mulai jawab pertanyaan yang nomor 3 ini duluan. Oke. Boleh di-spin? Oke. Pertanyaannya mengenai NUSCCA. Ini sebenarnya short and concise pertanyaannya. Akan aku bacakan sekarang ya. Pinus should be an official CCA in NUS. Do you agree with this statement? I repeat, Pinus should be an official CCA in NUS. Do you agree with this statement? Untuk calon wakil presiden nomor urut 2 diberikan waktu 2 menit. Silakan mulai di saat sudah ready ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadif atas pertanyaannya. Oke, saya akan mulai. Jadi pendapat kami atas apakah Pinus is supposed to be under student affairs or not is that enggak. Karena pertama, kita perlu the financial independence setelah kita sudah bertanya-tanya dengan senior dan juga Nadif atas kayak what stakes are there that we risk if we are under OSA. Pertama, harusnya ada beberapa Singaporean students yang mungkin sangat mengkomplikasi operasi Pinus as a whole karena memang kita suka menggunakan bahasa Indonesia atau adanya miskomunikasi dengan dengan Singaporeans, and also that semua financial kita akan dipegang oleh OSA. Dan itu adalah sesuatu yang sangat ribet, karena kita untuk mungkin kalau misalnya kita ingin mengadakan sesuatu yang informal, kita harus minta dana dulu ke OSA dan juga cari approve-nya pun itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi kita tidak menyarankan untuk memutuskan hubungan dengan OSA, melainkan kita juga ingin be a bridge to OSA and also Pinus as a partnership. Pertama, kita ingin, karena sekarang lagi ada banyak komplain untuk tour Pinus Ambassadors, kita menyarankan solusi yaitu dengan meeting dengan OSA untuk mengadakan janji. Misalnya dengan kami mengikuti mungkin kita tambah 5 detik lagi.
kepotong tadi ya. Kita start di 15 detik. Ya, sorry. Kita start di 15 detik. Ayo, Jona. Ya, start Lanjut silakan. ya. Oke, dengan misalnya kita mengikuti mozaik dan juga other part events that NUS is holding, kita juga meminta izin dan untuk menggunakan venue misalnya atau juga mendapatkan sertifikat atau izin. Oke, waktu sudah habis ya. Kita berikan waktu untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas yang jawaban udah diberikan nomor urut 1 tadi. Nomor urut 2 tadi. Waktunya adalah 1,5 menit dimulai saat memulai bicara. Silakan. Terima kasih Nadif, terima kasih Jona atas jawabannya. Kami berdua sudah meninjau peraturan-peraturan dari OSA untuk mencari official CCA, dan short answer kami sama dengan paslon nomor urut 2, yaitu tidak, kita tidak akan menjadi official CCA, tapi mungkin untuk beberapa argumen tentang alasan kenapa kita tidak mau, mungkin ada beberapa yang kita sedikit different dari kandidat 2. First of all, kita juga harus meng-acknowledge bahwa kalau kita menjadi official CCA, positifnya adalah kita booking venue lebih gampang, kita dapat funds lebih banyak. Tapi setelah kita menimbang cost and benefit, sebenarnya cost itu terlalu banyak. Cost yang pertama adalah kalau kita jadi CCA official under NUS, artinya keanggotaan kita harus terbuka pada semua anak NUS termasuk yang bukan Indonesia. Kalau tadi Jonathan mungkin menggunakan kata-kata mengganggu operasional PINUS, kalau dari kita sendiri mungkin kita tidak akan mengatakan bahwa adanya Singaporean akan mengganggu operasional PINUS. Mungkin kita akan lebih bilang bahwa even though mereka ada di dalam PINUS, kita juga nggak akan bisa memberi mereka benefit. Kita juga nggak akan bisa mengakomodir apa yang mereka mau. Karena semua acara kita itu tentang Indonesia. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia seperti kata Jona. Jadi it's not that we think mereka ganggu, it's more like we think kita juga nggak akan memberi benefit apa-apa ke Singaporean student. Mengenai proposal yang lama, mengenai kerumitan administrasi, kami lumayan setuju dengan pasangan nomor urut 2. Terima kasih. Ya, waktu sudah habis. Pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 diberikan waktu 1,5 menit untuk memberikan tanggapannya kembali. Waktu dimulai Baik, saat mulai bicara. Ya, baik, makasih Hera atas tanggapannya. Jadi kami ingin mengklarifikasi tentang mengganggu operasional PINUS. Jadi maksud saya untuk mengganggu itu bukan maybe like Singaporeans are bad towards PINUS itself, but it's more that what we are going to sacrifice to, or we're going to need to accommodate for that. Yang pertama, of course, setelah kita melihat di nuansa aja, for example, nuansa ada beberapa emang Singaporeans dan emang itu tuh jadi ada banyak beberapa miskomunikasi. Terus kita juga nggak bisa dong ngomong bahasa Indonesia sebebas itu karena kita akan meninggalkan mereka merasa mungkin left out or tidak nyaman di sekitar kita. Sedangkan kita operasi dalam PINUS tuh banyak event, for example ambassadors. How are Singaporeans going to be an NUS ambassador, a PINUS ambassador for Indonesian students? They cannot communicate with our clients. For example, ada beberapa yang memang Inggrisnya kurang pandai untuk menjadi PIC, untuk menghandle tour tersebut. Jadi maksud saya untuk mengganggu operational PINUS, itu lebih kayak kita harus mengakomodasi yang lebih banyak. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang cukup memakan waktu dan dapat mengganggu dan menambahkan miskomunikasi. Waktu sudah habis. Ya, waktu sudah habis. Terima kasih sudah memberikan tanggapan. Kita untuk pertanyaan ketiga tadi sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sambil menunggu, buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan juga untuk bagian audience Q&A nanti, silakan boleh diisi di link yang saya sudah kirimkan ya. Oke. Pertanyaan keempat ini adalah tentang integration with other Indonesian NUSians. Let me pull up the question first.
Oke. Okay, integration with other Indonesian and USians. As we know, the current Indonesian community in Pinus is comprised of undergraduates, so only undergraduates. So what are your plans in integrating the Indonesian population in NUS other than undergraduates? There is graduates, exchange students, faculty members, and even postdocs gitu yang ada di orang Indonesia yang ada di NUS gitu. I'll send the question again. Integration, what are your plans in integrating the Indonesian population in NUS other than undergraduates? As in graduates, exchange students, faculty members, and postdocs. Kita akan mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2. Waktunya 2 menit. Waktu akan dimulai di saat memulai bicara. Silakan. Sorry Nadif, just to clarify, should it be nomor 1 yang mulai? Nomor 1, sorry. Iya, sorry nomor 1. Sorry. Tadi udah nomor urut 2 ya. Nomor urut 1 silakan mulai. Ya, thank you so much Nadif untuk pertanyaannya. Ini sudah berada di salah satu rencana program kerja kami. So first of all, untuk Pinusians lain seperti graduate, exchange student, kami berencana kami juga akan membuat official group untuk mereka. Seperti yang kita tahu, sekarang sudah ada official group untuk setiap cohort undergraduate di NUS, tapi untuk graduate sendiri, mereka masih lumayan tersebar, jadi meskipun mereka mungkin punya grup sendiri-sendiri, grupnya itu tidak integrated jadi satu. Maka kita mau membuat semacam kayak calling poster di story Instagram, bilang bahwa kita mau calling all graduate karena kita mau bikin satu grup untuk mereka semua, dan kita juga bakal calling all the exchange students. Kita juga bakal bikin satu grup untuk mereka semua, dan kita juga sudah menyiapkan orang yang bakal jadi admin buat undang-undang, yaitu our community affairs nantinya. Oke, so itu buat graduate dan exchange student. Lalu kita juga bakal lebih memberitahu mereka bahwa mereka tuh sebenarnya welcome to our event. For now, kita tuh sebenarnya selalu welcome kepada graduate dan exchange student, tapi kita nggak pernah explicitly mention that in our post or in our marketing poster. Maka nanti kalau misalnya kita terpilih, kita akan menerapkan di our marketing poster explicitly this is open for undergrad, grad, alumni, and exchange student, basically everyone yang pernah menjadi mahasiswa aktif di NUS. Agar mereka juga kalau mau datang ke acara kita, kalau mereka mau gabung ke apa-apa kita, mereka tuh nggak ada rasa sungkan, karena kita emang explicitly calling for their contribution. Next, faculty member, kita aware bahwa banyak sekali faculty member adalah orang Indonesia. Contohnya adalah dosen-dosen kita, dan contoh lainnya adalah dosen bahasa Indonesia yang ada di NUS. Mereka tuh sebenarnya ada banyak. Plan kita adalah, kita akan meng-approach mereka terlebih dahulu, kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu ke mereka, lalu kita baru mempertanyakan kembali ke mereka apakah mereka mungkin ada ide untuk kolaborasi antara mereka dan sudah Pinus. habis. Thank you. Waktu sudah habis, ya. Terima kasih. Calon nomor urut 2 diberikan waktu 1,5 menit untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih banget Hera atas tanggapannya. Jadi dari kami sendiri, kami sangat setuju bahwa untuk pertama-tama kami akan mengadakan grup untuk yang graduates and also the exchange students. Tapi kita harus mengetahui bahwa populasi mungkin yang di graduate students itu sangat susah untuk dikontak. Pertama, dari mereka itu sangat diverse in what they're studying. Seperti kalau undergraduate major kita itu sudah lebih streamline, mereka itu lebih spesialis lagi. Jadi koneksi antar graduate pun itu sangat minimal. Jadi apa yang kita propose tadi seperti kami Puspa sudah jelaskan di awal, kami ingin mengadakan Telegram group di mana everyone is welcome to join as long as they're a part of NUS as well, including exchange students and also graduates, di mana mereka bisa cari sendiri. Dan karena kita akan juga mempromosikan bahwa itu terbuka ke semua orang, explicitly said so in this description mungkin dari Instagram, atau juga kita bisa reach out satu persatu di email, atau kita mengadakan form untuk mereka mengisikan data mereka bahwa mereka adalah graduates or exchange students. Dan enaknya menggunakan Telegram ini terbuka buat semua, gampang untuk
masuknya dan juga sangat populer di Singapura. Jadi mereka pasti akan bukanya Waktu lebih sudah sering. habis. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Boleh diberi tanggapan lagi oleh nomor urut 1. Waktunya 1,5 menit. Silakan. Thank you so much, Jonathan and Nadif. First of all, I mau memberitahu bahwa kita setuju dengan beberapa jawaban Jonathan. For example, yes, we will create a Google form in our Instagram page, so that kalau orang merasa mereka baru tahu Instagram page-nya Pinus, mereka bisa just isi the Google form, or mereka just DM us, then we will direct them to their respective group or their respective channel. But beside that, ada sesuatu yang mungkin mau saya klarifikasi dari tanggapan Jonathan. So first of all, memang benar, mereka ini agak susah dihubungi. Maybe karena mereka lebih sibuk, maybe karena mereka jurusannya lebih streamline dan sebagainya. Tapi sebenarnya our point adalah kita bukan mau memaksa mereka buat gabung. Kita mau menjadi wadah. Kita mau mengakomodir. We will just call for them. Tapi misalnya pun mereka tidak mau gabung, misalnya pun mereka emang tidak looking for us, it will be okay for us. Yang jelas kita sudah memberikan wadah bagi mereka buat berkontribusi. Dan poin yang tadi belum saya sampaikan di sesi pertama karena waktunya kurang, meskipun kita bilang exchange student bisa bergabung dengan acara kami, mungkin salah satu limitasinya adalah exchange student tidak akan bisa bergabung menjadi Pinus Committee. Kenapa? Karena biasanya mereka hanya exchange untuk 1 semester, sedangkan untuk menjadi Pinus Committee mereka harus meluangkan waktu 2 semester. Untuk graduate student, apabila mereka bersedia meluangkan waktu selama 2 semester untuk menjadi komite, maka kami akan dengan senang hati menerima mereka agar mereka bisa lebih berpartisipasi di Pinus. Thank you. Ya, terima kasih. Nomor urut 1 atas jawabannya. Sebenarnya waktu sesi kita untuk pertanyaan dari panel sudah habis. Kita akan move to the second part of the next part, yaitu cross examination. Untuk sebelumnya, aku mau ingetin lagi, don't forget to avoid questions that you agree with di Poly EP. Yang buat pengen nanya, no need to log in also, langsung aja tanya. So cross examination, how this will work is that first pair A will ask 1.5 minutes, then pair B will then answer the question atau memberikan tanggapan 2 menit. Pair A then will be given time to respond to pair B's answer, yaitu 1,5 menit lagi. Each pair will be given 1 question each, and they will need to answer 1 question each. Kita tadi sudah mulai dengan nomor urut 2, berarti kita akan mulai lagi dengan nomor urut pertama untuk yang menanyakan pertanyaan cross examination ini. Oke. Untuk pasangan calon nomor urut 1 diberikan waktu 1,5 menit dimulai di saat mulai berbicara. Baik, terima kasih Nadif atas kesempatannya. Oke, jadi dari pihak kami ingin menanyakan kepada kandidat nomor 2, Presiden dan calon wakil presiden juga. Kami ingin menanyakan mengenai program kerja yang telah tertulis di dalam postingan Instagram mereka, yaitu terutama untuk poin keempat dalam program kerja mereka, yaitu menjaga welfare baik untuk Exco maupun Subcom dengan memberi penghargaan Best Committee Award pada setiap town hall, birthday post, dan lainnya. Baik, dari poin ini kami ingin meng-highlight beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, untuk menjaga welfare, bagaimana cara penghargaan Best Committee Award bisa berhubungan dengan menjaga welfare tersebut? Menurut pemahaman kami, Best Committee Award berarti satu orang komite yang berkinerja paling baik di komitinya. Jadi metrik apa yang akan digunakan oleh kalian untuk menilai tersebut? Apabila kita membandingkan Pinus Ambassadors bersama dengan Pinus Teknologi, maka apakah bisa dibandingkan? Apakah dengan membandingkan kita mengatakan, oh mungkin Ambassadors lebih bagus? Apakah ini tidak akan menciptakan konflik antara pribadi atau maupun antara subkom? Dan ya, inti yang kita ingin ajukan adalah apakah ini akan menjadi justru bumerang effect, di mana kita tidak menjunjung welfare dari komite tersebut, namun justru menciptakan konflik-konflik karena ada perbedaan yang kita ciptakan dengan award ini. Baik, terima kasih. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih. Pasangan nomor urut 2 diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan, kalau udah ready.
Baik, terima kasih Nadif dan terima kasih kandidat nomor urut 1 atas pertanyaannya. Sebenarnya tujuan utama kami meningkatkan welfare dengan memberi apresiasi itu untuk meminimalisasi free riders, karena again kita sudah diskusi dengan beberapa exco dan juga subcoms dengan pros and cons workload-nya Pinus dan beberapa bilang ada yang beberapa member yang pada suatu waktu itu menghilang gitu. Jadi kita harap dengan apresiasi ini tentunya dapat memotivasi para komite untuk kerja dengan baik di Pinus dan juga take it positively dan tentunya metriknya itu dibagi dengan per divisi dan juga karena kita memiliki Excel sheet yang again untuk meningkatkan transparansi, jadi satu sama lain juga kita bisa lihat kinerja-kinerja across division. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan wakil saya yaitu Jonathan. Baik, karena saya akan lanjutkan dari yang Excel spreadsheet seperti tadi. Kami merencanakan untuk mengadakan meeting Exco yang lumayan sering, yaitu 2 minggu sekali atau seminggu sekali berdasarkan workload kita masing-masing. Tetapi dalam Excel spreadsheet ini kami ingin menekankan bahwa pada para Exco akan disarankan untuk membagi tugasnya dengan adil. Karena kami mendapatkan komplain dari exco-exco lain bahwa ada yang kurang kerja atau yang MIA, dan ini tuh akan meminimalisir miskom dan juga transparansi. Jadi ini tuh akan menjadi metrik yang akan kita pakai. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Pasangan 1 diberikan waktu untuk menanggapi lagi 1,5 menit. Silakan. Thank you so much, Puspa dan Jona untuk jawabannya. Ada beberapa hal yang kami setuju. For example, kita juga mau meminimalisir free riders. Selain itu, kita juga setuju bahwa expo-nya harus membagi tugas dengan adil. Tapi menurut kami, argumen kami yang pertama tetap masih belum terjawab. Karena kami masih berpikir bahwa misalnya pun kalian mau membandingkan kinerja anak-anak dalam satu divisi, menurut kami matrix atau evaluation indikatornya ini masih tidak jelas. Contohnya, apabila expo-nya sudah membagi kerja dengan adil dan benar, bagaimana kamu bisa mengukur kayak, oh si ini kerjanya lebih bagus daripada si ini. Apalagi saya juga tahu bahwa ada beberapa divisi yang semua anaknya ini memang kerjanya bagus. Selama saya 3 tahun di Pinus, saya menemukan banyak divisi yang seperti ini. Apabila divisinya semua anaknya kerjanya sudah bagus, how will you choose salah satu anak yang menurut kalian kayak paling bagus? Itu pertama. Lalu kedua, untuk anak-anak yang free riders, menurut saya biasanya mereka ini sudah beneran tidak peduli sama Pinus. Jadi mau dikasih rewards pun, mau dikasih junjungan pun, mereka sepertinya juga akan tetap tidak peduli. Mereka akan, ya udah oke, teman gue aja yang akan dapat awards-nya, gue nggak perlu dapat awards. Maka kami masih berpikir bahwa apa iya ini ada kaitannya dengan meminimalisir free riders. Menurut kami mungkin ada cara-cara lain yang sepertinya lebih baik untuk meminimalisir free riders. Thank you so much. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih nomor urut 1. Kita berikan selanjutnya kita akan berikan waktu untuk pasangan nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaannya sendiri kepada nomor urut 1. Dipersilakan. Baik, terima kasih Nadir dan juga Hera. Di stop dulu, sorry. Waktunya udah bener ya? 1,5 menit, sorry. Oke. Sorry. Kita mulai. Baik, terima kasih Nadif dan juga Hera atas tanggapannya. Dan untuk pertanyaan ke kandidat nomor 1, seperti yang kami ketahui, untuk year 3 itu akan ada wajib magang untuk engineering dan student, dan juga ada tugas akhir seperti final year project untuk year 4, yang pastinya akan mengkonsumsi banyak waktu dan juga membagi fokus kalian in a great deal. Bagaimana kalian akan memastikan bahwa
Tanggung jawab Pinus tidak akan terhalangi dengan kewajiban kalian yang tentunya akan berat tersebut. Terima kasih. Waktunya masih 45 detik. Mau diselesaikan? Atau mau lanjut? Baik, hanya sedikit tambahan karena itu juga hasil diskusi kami dengan para senior bagaimana workload-nya di year 3 and year 4. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita stop. Pasangan nomor urut 1 diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya untuk menjawab Nadif dan terima kasih untuk pertanyaannya dari Puspa. Jadi respon kami terhadap pertanyaan tersebut adalah kami menurut pengalaman-pengalaman dari masa lalu, kita juga mengetahui bahwa presiden dan wakil presiden dari Pinus justru kebanyakan berasal dari anak-anak yang mungkin dari year 4. Kenapa? Karena mereka mungkin mengerti bahwa dengan experience yang kita udah dapat, dengan kita sudah menjalani Pinus selama kita sibuk-sibuknya, mungkin di year 2 kita menjalani workload, overload yang begitu banyak, kita bisa mengatur waktu kita. Dari sudut pandang kami sendiri, sebagai saya yang year 3, yang mungkin nanti akan menjalani magang, walaupun saya mengambil yang summer, saya bisa mengatur waktu, karena justru dengan mengambil magang, saya memiliki waktu yang terbagi dengan jelas. Dengan mengambil magang, saya memiliki perbedaan antara waktu di mana saya bekerja secara profesional untuk magang saya sendiri, maupun saya bekerja untuk terkhusus Pinus. Karena pembagian waktu tersebut, menurut saya, ini justru bagian yang menguntungkan saya. Namun, kedua juga, untuk anak-anak yang mengalami FYP di year 4, pada umumnya, untuk anak-anak yang menjalani FYP di year 4, mereka akan justru mengambil jumlah modul yang lebih sedikit, dan oleh karena itu mereka bisa fokus pada dua hal, baik untuk FYP-nya dan untuk Pinus. Dan ini bisa berjalan concurrently. Sedikit tambahan, sebenarnya menurut kami time management itu tidak bergantung pada tahunnya atau pada cohortnya. Karena dari pengalaman kami sendiri, misalnya pun masih year 2 atau masih year 1, apabila overloading 28 MC, 32 MC, 36 MC, berapapun MC, apabila mengambil 4-5 CCA, apabila time managementnya buruk, ya pasti akan tidak bisa membagi waktu dengan baik. Jadi menurut kami masalah time management ini tidak eksklusif untuk year 3 dan year 4 saja, tapi juga untuk year 1 dan year 2. Poinnya adalah time management. Thank you. Waktu sudah habis, terima kasih. Pasangan nomor urut 1 boleh lanjut ditanggapi oleh pasangan nomor urut 2. Baik, terima kasih Hera dan Sean untuk jawabannya. Mungkin dari pertanyaan kami tidak menyarankan bahwa anak year 3 atau anak year 4 itu nggak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Bukan, tapi kami ingin mencari klarifikasi bahwa bagaimana setelah kami mengetahui bahwa misalnya magang is working 9 to 5 constantly every week. Gimana cara kamu itu tidak burn out? Gimana kalian bisa set priorities? Gara-gara intern pun aku tahu dari senior-senior juga ada yang masih membawa pekerjaannya tuh, ada beberapa yang masih bawa pulang. Gimana kalian memprioritaskan Pinus dan kepentingannya dibanding pekerjaan intern misalnya. Dan for the year 4 FYP, saya mengerti itu bahwa kayak sesuatu yang sangat berat dan pasti mau lulus dengan FYP yang paling bagusnya lah. Tapi yang maksud saya itu, saya pun memiliki teman-teman di year 4 yang sedang melakukan FYP, dan mereka itu memang sangat persisten bahwa itu sangat susah dan sangat memakan waktu, apalagi saat di akhir-akhir FYP tersebut. Tapi ya kami ingin menanyakan bahwa bagaimana sih cara manajemennya? Bukan bahwa kami menyinggung bahwa kalian nggak bisa, tapi kita ingin menanya bagaimana caranya. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis. Tidak ada waktu lagi untuk merespon ya berarti ya. Kita akan move on to the next question, to the next part, yaitu question from the crowd. Mungkin sebelumnya kita akan berikan waktu 2 menit dulu ya untuk break, untuk break dulu. Lalu kita akan lanjut di jam 18.04.
Terima kasih. Ya, waktu sudah habis. Pasangan calon diharapkan untuk kembali di depan menyalakan kameranya. Sudah ya? Oke. Kita akan mulai aja ya, lanjut ya. Untuk sesi kali ini, yaitu sesi questions from the crowd. Untuk masing-masing pertanyaan, each pair is given 2.5 minutes to answer. A maximum of 5 questions will be asked during the event, dikarenakan limitasi waktu. Namun, upon agreement with calon-calonnya, jika merasa masih ingin melanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, kita bisa ambil arrangement untuk ngambil lebih dari 5 questions. Tapi untuk sekarang kita akan ambil 5 questions dulu. Biar nggak, ini udah sesuai urutan ya? Berarti ya? Sesuai Iya, urutan sudah upvote. sesuai upvote-nya. Iya. Oke, kita akan ambil dari paling atas dulu aja. Oke, to each first question, to each pair. Sebentar, kita decide dulu siapa yang duluan. Karena tadi nomor 1 duluan, kita akan lanjutin nomor 2 duluan berarti ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, first question to each pair. What can you bring to the table, either compared to the current one or the other pair? Silakan, pasangan nomor 2. Waktunya, Bianca bisa di timer lagi? Di split screen aja nggak apa-apa, Bi. Nanti gue bacain. Nanti bisa dikirim. Sorry, sebentar ya. The right side kurang oke ini kelihatannya. Wait ya, give us a few minutes, a few moments. Nggak bisa. Ih, I think pertanyaannya gue taruh di chat aja.
Ya, mau dicat aja? Oke. Iya, dicat aja. Dibuka lagi presentationnya ketutup soalnya. Apa? Iniannya ketutup. Polyv-nya. Oh, sorry. Ya. Yeah, should be on again. Oke. Oke. Pertanyaannya dijawab oleh nomor urut 2 dulu ya. 2,5 menit, Bi, waktunya ya. Oke. To each pair, what can you bring to the table either compared to the current one or the other pair? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan what can we bring to the table itu yang pertama, yang kita sampaikan pertama kali di opening statement, yaitu kita memiliki visi misi tersendiri yang kita harap dapat berjalan beriringan dengan visi misi PINUS yang tertera di ADART. Kami juga mengusulkan beberapa program kerja yang mendukung visi misi tersebut. Waktu masih berjalan. Dan juga kami sangat mengedepankan aspirasi dan juga feedback sehingga even during our period, PINUS bisa selalu berkembang karena it's better to know where we're good at or bad at rather than letting it rather than membiarkan ini semua sehingga malah ngelit ke masalah lainnya. Oleh karena itu, kita sangat mengedepankan aspirasi dan juga feedback, dan juga kami akan selalu mendukung aspirasi-aspirasi dari Pinusians, seperti interest groups tersebut, untuk selalu mengadakan acara-acara yang dapat berkesan kepada other Pinusians, dan juga akan reach out sebanyak-banyaknya Indonesia yang bisa kita reach out, dan of course it's their choices whether or not to join us atau enggak. Dan juga kita akan mengedepankan hubungan-hubungan baik dengan external stakeholders lainnya, pihak-pihak eksternal, dan sangat mengkonsiderasi kolaborasi, mencari cara agar PINUS selalu memiliki hubungan baik dengan seperti OSA dan juga dapat berpartisipasi di acara-acara seperti Mosaic dan juga Student Life Fair. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kita berikan waktu 2,5 menit juga untuk kandidat nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapannya maupun menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Nadif dan juga yang barusan sebelum ini berbicara. Baik, dari kami ingin menjelaskan bahwa kami bisa membawa beberapa hal yang mungkin sebelumnya belum ada atau sebelumnya belum se-efisien terus yang kita harapkan. Oke, yang pertama, kami memiliki experience yang cukup banyak dalam berorganisasi, terutama di dalam lingkungan environment PINUS ini tersendiri. Kami telah mengerti apa yang telah menjadi masalah-masalah PINUS, baik tidak hanya dalam setahun belakang, namun juga beberapa tahun belakang ini juga. Kedua, kami juga ingin sesuai dengan program kerja yang kita bisa offer, yang tertulis, yaitu kita ingin embrace both lightheartedness and inspirational side of PINUS. Kita memanfaatkan salah satu program kami, yaitu yang ingin kami usulkan, yaitu podcast. Dengan program ini, tidak hanya kami bisa menunjukkan bahwa PINUS ini sebuah identitas yang tidak hanya semua serius, yang tidak semua hanya student-student yang stres belajar, yang stres mengejar impian mereka. Namun kita juga menunjukkan bahwa PINUS ini seru. PINUS ini nggak cuma organisasi, PINUS ini community. PINUS ini orang-orang bisa senang-senang di PINUS, nggak cuma kerjaan doang. Tidak hanya itu, kita juga bisa memperluas. Kita akan post di YouTube, kita akan post di TikTok. Semua orang bisa mengetahui bahwa, oh,
Pinus ini ada, dan Pinus ini tidak semuanya negatif saja. Kita juga menunjukkan bahwa kita peduli dengan graduate dan exchange student dengan menyediakan grup bagi mereka supaya mereka bisa directly berbicara dengan kita dan bisa mendapatkan bantuan langsung dari kita apabila juga ingin menunjukkan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal. Sebagai tambahan, ini mungkin bukan something yang different yang we want to bring to the table. It's more like something yang we want to optimize atau efisien. Dari dulu, Pinus tuh selalu terbuka kepada feedback dan selalu inklusif terhadap masukan-masukan mahasiswanya. Tapi dari kami sekarang, yang we want to deliver adalah kita mau optimize the process. Selama ini anak-anak mungkin tidak banyak yang tahu kalau feedback form tuh selalu ada dan buka. Maka kita mau bikin itu jadi lebih efisien. Kita mau selalu post itu kayak sekitar satu kali per 3 bulan di story agar semua orang tuh aware bahwa kami tuh terbuka terhadap feedback Waktu dan sudah masukan. habis. Thank you. Waktu sudah habis ya. Terima kasih. Kita apresiasi kedua pasangan calon untuk jawabannya. Untuk yang pertanyaannya sedang dipilih, kalau emang milih pengen untuk nanya langsung di Zoom meetingnya, ngomong langsung itu juga kita perbolehkan. Ya, langsung raise hand aja actually. Yang pertanyaannya akan kita pilih ya. Jangan yang lainnya maksudnya. So, just to clarify, each pair gets 2.5 minutes, and both the president and vice president can answer ya. And if you guys pengen jawabnya less than 2.5 minutes, and the end you can just say selesai, gitu aja ya. Nanti akan kita cut timer ya. Oke, next question. Bagaimana Pinus akan continue to support the life of Indonesian religious organizations in NUS selain mempromosikan organisasi-organisasi ini saat kulinus? Yang nanya mungkin mau ada tambahan, cuman I think that's quite self-explanatory ya. Kita langsung aja. Tadi nomor urut 2, sekarang duluannya adalah nomor urut 1. Silakan nomor urut 1 untuk ambil jawab pertanyaannya duluan. Waktunya 2,5 menit. Thank you so much untuk yang memberi pertanyaan ini di Polef. Yes, kita acknowledge sekali bahwa religious organization di NUS ini adalah organisasi-organisasi yang penting. Dan kita sebagai paslon nomor urut 1, kita punya visi untuk selalu mendukung apapun yang mereka jalankan atau apapun event yang mereka buat selama itu tidak bertentangan dengan visi misi Pinus. Maka dari itu, apabila mereka ingin membuat event, lalu mereka membutuhkan dukungan dari Pinus, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support. Hanya saja, kami juga berjanji bahwa kami tidak mau mengintervensi keputusan-keputusan yang akan mereka ambil. Jadi apabila organisasi-organisasi ini punya exco-nya masing-masing, punya ketuanya masing-masing, kami akan dengan senang hati meng-acknowledge bahwa mereka adalah ketuanya dan kami tidak bisa mengintervensi keputusan-keputusan mereka. Dan untuk agar semuanya ini kayak semakin streamline, pada nantinya ketua-ketua atau perwakilan-perwakilan dari organisasi ini juga akan mendapatkan nomor teleponnya community secretary kami. Jadi apabila ada apapun yang berhubungan dengan kalian atau organisasi-organisasi ini mau membutuhkan support dari Pinus, bisa langsung menghubungi community secretary kami yang sudah kami berikan kontaknya, agar kita juga bisa mensupport dan membantu. Namun walaupun memang kita utamanya memanfaatkan community secretary kita agar bisa menjadi point of contact buat mereka bisa berkomunikasi dengan kita juga untuk berkolaborasi, kita sebagai presiden dan wakil presiden akan tetap open terhadap apapun kolaborasi, walaupun mungkin mereka berbicara secara informal, tidak harus secara formal, kita akan selalu mendukung keberadaan mereka, dan kita juga akan mengarahkan apabila ada student-student yang menanyakan, apabila ada student-student yang penasaran mengenai organisasi-organisasi ini, maka kami akan tentunya memberikan kesempatan kepada mereka dan mengarahkan mereka kepada organisasi-organisasi religius ini. Terima kasih. Ya, kita selesaikan berarti ya. Oke, kita lanjut ke pasangan nomor urut 2.
diberikan waktu 2,5 menit. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan ya, seperti calon pertama, kami tentunya akan selalu mengconsider and membuka jalan untuk organisasi-organisasi religius tersebut. Dan pastinya mereka udah ada komite sendiri, ada yang memiliki leader, dan kita itu sangat terbuka kalau misalnya perlu bantuan atau perlu support Pinus, of course we will lend a help to any of the religious community. Nah, mungkin yang saya akan menambahkan itu untuk tahun pertama kan itu kita orientation, and maybe at first it's not really loud and clear that they have certain communities, and it's not really voiced out enough. And maybe for that we can help those religious communities to post posters in the Pinus Instagram, for example, or the Pinus orientation group chat untuk memang lebih loud and like mengajak, inviting. But we of course we respect each other's opinion and decision on their religion. Ya, untuk menambahkan, tentunya kita akan mendukung untuk adanya grup-grup religius tersebut dan juga tidak membatasi gerak-gerik religious groups tersebut. Dan untuk other religious groups seperti selain ICY dan juga IICF, kita mengusulkan untuk meng-assign informal leaders untuk setiap agama yang belum ada organisasi besarnya, sehingga setiap Pinusians yang ada di agama selain ICY atau ICF itu tahu whom to reach out, so they have their religious community yang dimana mereka bisa mungkin menjalankan ibadah bareng seperti saat bulan puasa kemarin, dan atau religious events lainnya. Oleh karena itu kami mengencourage untuk komunitas dari agama tersebut juga untuk meng-assign informal leaders, sehingga saat mungkin Pinus orientation atau periodically bisa terus diingatkan di Instagram untuk reach out sesuai dengan Waktu sudah habis. beliefs-nya. Terima kasih. Waktu sudah habis ya. Terima kasih. Kita move on to the next question. Pertanyaan ketiga. Boleh, Bianca? Ini kita ambil sesuai urutan. Udah di refresh? Oke. Aku bacain ya. Saran, mungkin nanti teman-teman mahasiswa Indonesia yang berkuliah di NUS Bukit Timah Campus atau Faculty of Law and LKI School of Public Policy, kalau ada, bisa dirangkul lebih banyak lagi. Saya akan memberikan waktu 2,5 menit untuk masing-masing pasangan untuk memberikan tanggapannya. Biar Kak, boleh? Di ini dulu, di copy paste dulu pertanyaannya mungkin kalian nanti. Pertanyaan akan mulai dijawab oleh pasangan nomor urut 2. Ya, pasangan nomor urut 2 akan menjawab duluan karena kita ganti-gantian. Baik, terima kasih banyak atas sarannya. Oke, kami akan menanggapi, dan ini adalah saran yang baik karena kami sangat mengkonsiderasi diskusi ini sebelum struktur program kerja dan visi misi kami, yaitu untuk merangkul as many as Indonesian students as possible, tidak terbatasi untuk undergraduate exchange students atau postgrads atau even alumni. Dan untuk sekarang cara yang kami pikir paling efektif itu ya dengan reach out sendiri-sendiri, yaitu reach out secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yang kita kenal, dan juga meminta tolong pihak tersebut untuk
reach out teman-temannya yang lain lagi, sehingga informasi ini akan terus tersebar dan juga tidak terbatas dengan mempromosikannya melalui sosial media kami, baik itu melalui Instagram atau Telegram atau akun-akun tersebut. Dan juga kami sangat membuka opportunities untuk mereka reach out dan juga kasih saran ke kita. Dan diharap strategi kami ini dapat memenuhi objektif tersebut, yaitu untuk reach out as many as Indonesians yang tertarik participating in one of the PINUS events atau in the PINUS committee itself. Apakah Baik, saya mau menambahkan, dan actually kita juga sudah sudah coba reach out dan menanya-nanyakan kepada beberapa alumni yang dari those respective schools. Emang kita untuk dengan membuat Telegram channel ini, emang itu tuh tujuannya memang untuk reach out untuk murid mahasiswa-mahasiswa yang dari fakultas-fakultas tersebut atau alumni. Jadi untuk mengklarifikasikan, memang kita itu dari plan program kita memang sudah plan dari awal bahwa itu tujuannya. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis. Diberikan waktu 2,5 menit untuk nomor urut 1. Silakan menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatan nanti. Jadi dari pihak kami mengetahui bahwa memang PINUS announcement maupun platform Instagram kami memang adalah platform utama buat kami bisa menyampaikan apabila kita ada aktivitas, apabila kita ada ajakan buat komunitas PINUS bisa bergabung dengan event-event kita. Namun, kami memikirkan juga bahwa mungkin walaupun platform-platform itu mungkin tidak se-efisien yang sebelumnya, kita ingin mengefisienkan lebih lagi, dan ini bisa kita mulai dengan step-step awal, yaitu dengan mengoptimalkan data collection yang kita dapatkan dari PINUS Orientation. Jadi kita tahu bahwa PINUS Orientation mengkoleksi data-data dari anak-anak yang daftar ke PINUS dan mengikuti orientasi. Seperti yang mungkin kalian sudah alami, contohnya adalah list nama yang biasanya tertulis nama, major, dan asalnya. Dari list tersebut kita bisa melihat bahwa mungkin ada orang-orang yang memiliki major-major khusus yang berada di luar jangkauan pada normalnya, seperti yang setelah disebutkan, seperti mungkin Faculty of Law, atau mungkin bahkan orang-orang Indonesia yang mungkin sudah menjadi PR atau menjadi citizen, dan mereka masuk ke, let's say, medicine atau dentist, atau bahkan musik. Kita bisa melihat dari kumpulan-kumpulan data tersebut bahwa ini adalah orang-orang yang perlu kita perhatikan lebih lagi. Oleh karena itu, kita bisa menyampaikan terkhusus pada OJL dari orang-orang ini supaya mereka bisa memberikan perhatian yang lebih lagi. Namun itu hanya berefek kepada anak-anak yang akan masuk. Jadi untuk orang-orang yang mungkin sekarang sudah ada di sini, kita akan berusaha sebaik kita untuk mencari orang-orang tersebut, walau mau dengan men-scroll grup-grup orientasi yang sebelumnya, mencari info-info dari teman-teman kita terdekat. Yang penting adalah kita menemukan orang-orang tersebut terlebih dahulu. Tambahan sedikit, kami berdua mau mengextend our deepest gratitude kepada siapapun yang sudah memberikan saran ini di Poll F. Ini karena kami sangat-sangat acknowledge bahwa meskipun pendahulu-pendahulu kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk reach out semua orang, kami juga realize bahwa pasti masih ada a lot of blind spot. Dan menurut kami, orang yang sudah menanyakan ini sangat berjasa karena sudah memberitahukan blind spot kami kepada kami berdua, sehingga itu bisa menjadi something yang lebih kami Waktu sudah habis. jalankan nanti. Thank you. Waktu sudah habis. Oke, kita akan move on to the next question. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita sudah melewati 3 pertanyaan. Mungkin pertanyaan berikutnya aku bacain aja ya, sesuai dengan urutan yang ada di sini. Oke. Pertanyaan berikutnya. As we know, there are a lot more Indonesians in the US who don't want to join PINUS. Do you think this is a problem? And if it is, how would you fix it?
diberikan untuk pasangan calon pertama dulu. Pertama untuk calon nomor urut 1 dulu untuk menjawab pertanyaannya. Silakan ya. Diberikan waktu 2,5 menit. Thank you. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kami sadar bahwa memang banyak orang-orang Indonesia yang mungkin quote on quote tidak mau join Pinus. Namun, kita akan menekel ini dari dua sisi, baik dari join Pinus Committee itu tersendiri maupun entirety of Pinus. Jadi, Pinus Committee. Banyak orang yang mungkin tidak ingin masuk Pinus Committee, namun mereka sering mengikuti event-eventnya. Seperti beberapa mungkin teman-teman saya sendiri pun bahkan seperti itu. Kita tahu bahwa memang, NUS ini adalah a very academic demanding sekolah. Jadi kita nggak bisa ngomong, kita harus paksa mereka ikut. We cannot say that. Soalnya emang kita bakal encourage, ayo yuk join ke komite. Ayo kita contribute kembali lah ke orang-orang Indonesia di NUS. Tapi to be honest, kita tidak bisa memaksa mereka apabila emang concern mereka itu karena workload kita susah, karena kita sendiri kesusahan. Kita nggak tahu apa yang mungkin jadi problem mereka, kita nggak tahu apa yang menjadi personal problem mereka. Jadi kita tidak pernah memaksa untuk orang-orang join. Tapi apabila apa yang mereka menduga adalah, Pinus kerja doang kerjaannya. Kita maunya senang-senang aja, ngapain sibuk-sibuk di Pinus. Kita dengan visi kita sendiri, kita sudah mengusulkan bahwa kita ingin bahwa Pinus itu tidak di-view sebagai organisasi yang hanya kerja. Kita ingin bahwa Pinus itu bersenang-senang. Kita ingin membuat orang-orang sadar bahwa oke lah, mungkin Pinus akan memberikan workload tambahan bagi orang-orang yang mungkin nanti akan mengerjakan seperti memberikan tour atau pekerjaan-pekerjaan lain di subkom-subkom lainnya. Namun kita ingin orang-orang itu untuk enjoy dan kita berusaha yang terbaik supaya dalam periode kita apabila nanti kita terpilih supaya orang-orang ini bisa mengenjoy keberadaan mereka di komite. Namun untuk keterlibatan orang-orang Indonesia di dalam community Pinus sendiri, kita sadar bahwa mungkin permasalahannya adalah mereka tidak belong dengan Indonesia. Mereka tidak merasa bahwa, kita tuh mengempower mereka. Seperti contohnya, mungkin mereka mikir, kita hanya mengarahkan ke anak-anak direct, kita tidak mengarahkan ke anak-anak JC. Jadi kita ingin menekel dengan memulai fondasi yang kuat dengan Pinus Orientation, menjelaskan bahwa kita menerima semuanya dan kita akan memberikan terbaik kita untuk semua orang Indonesia. Terima kasih. Ya, waktu sudah habis. Terima kasih. Kita lanjut ke pasangan nomor urut 2. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih pasangan nomor urut 1 yang telah menjawab sebelumnya. Kami sebagai pasangan nomor urut 2, we highly respect everybody's decision whether or not want to join Pinus as a committee or Pinus events. However, kita itu mengemphasis untuk Pinus menjadi tempat transisi dari Indonesian community to be able to also compete with NUS community. Kami juga ingin Pinus memiliki persona sebagai organisasi untuk Indonesians to rely on, karena kami sendiri merasakan itu gitu. Jadi the first time coming to Singapore, pasti there is this feeling of missing home dan juga friends, and then facing the struggles studying in NUS. It was so great to have the same like-minded people from the same community who are also going through that. It really helps throughout our journey here in NUS, dan juga kita mau mempromosikan untuk menjadi Indonesia itu tidak terbatas dari asal kita dari mana, dari sekolah kita di mana, atau di mana kita berada. Kita selalu we are always an Indonesian by our heart, dan juga this is one of our ways to contribute back to our country. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin bisa di stop waktunya, Bi.
Dikarenakan waktunya menunjukkan pukul 6.32, kita memberikan opsi apakah pasangan calon mau melanjutkan untuk pertanyaan terakhir dari audiens atau kita mau lanjut ke closing statement. Mungkin boleh langsung dijawab aja di sini. Dari pasangan kami, kita setuju untuk memberikan satu pertanyaan terakhir. Pasangan kami juga tidak keberatan untuk mempunyai pertanyaan terakhir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini mungkin constructive criticism ya untuk kedua paslon. Program kerja. Proker paslon 02 sangat tertuju untuk operasional exco, sedangkan paslon 01 malah tidak ada proker konkret. Apa sajakah program kerja konkret paslon yang ditujukan untuk komunitas Pinus sendiri dan bukan untuk internal exco? Langsung dari pasangan nomor 2 dulu, dilanjutkan dengan pasangan nomor 1. Diberikan waktu 2,5 menit, silahkan. Maaf, apa sudah bisa mulai menjawab? Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami juga ingin menjelaskan lagi kenapa kita terlihat seperti tertuju untuk operational exco, karena menurut kami untuk core exco dan exco itu sebagai frontliners in an organization, kayak kita tanggung jawab for this big decision making dan juga kita sebagai guides untuk para subcoms to what to do next. Tapi kami of course very highly encourage untuk para exco memberikan subcoms-nya kepercayaan juga to go on the field dan juga doing the work sehingga they get something out of what they're doing gitu, dan juga memiliki banyak experiences dan juga mendapat banyak insights after joining Pinus. Dan mungkin saya akan tambahkan, dari program kita yang seperti kami mungkin memang terlihat ya sebagai emang kita targetnya itu Pinus community itself. But for example, the Telegram channel is not only directed to the Pinus internal exco, but it's committed to everyone in Pinus community. Jadi bukan hanya itu, mungkin kita belum klarifikasi juga. Kita juga ingin untuk melakukan event-event dan mengadakan event-event yang terbuka itu bukan hanya untuk Pinus community yang internal, tetapi juga to the whole community, whether you're an undergrad, post-graduation, alumni, untuk memang kita itu sebagai Pinus harus menjadi someone that can rely on each other and as a community whole. Jadi memang kita itu trying to emphasize the connectivity across the differences between undergrads, alumni, then we want to make a tight-knitted community safe space for everyone. Thank you. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita lanjut ke tanggapan dari pasangan nomor 1 untuk pertanyaan dari Q&A terakhir ini. Silahkan, waktunya 2,5 menit. Baik, terima kasih. Jadi pertama kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada yang memberikan pertanyaan. Mungkin kami sebelumnya tidak menyampaikan poin-poin yang kami telah sampaikan dengan cukup jelas dan cukup baik. Oleh karena itu kami ingin menjelaskan kembali proker-proker yang kami telah tetapkan. Jadi selain dari tetap menyelenggarakan proker-proker yang sudah kita jalankan selama periode-periode sebelumnya, kami ingin mengajukan beberapa proker baru. Sebagai contoh adalah Press Podcast. Jadi Press Podcast adalah program podcast yang akan diadakan terutama diurus oleh Pinus Press. Jadi untuk podcast ini sendiri kita sudah meng-aim untuk menunjukkan bahwa seperti yang saya telah sampaikan, kita ingin menunjukkan bahwa Pinus memiliki lightheartedness side. Jadi tidak hanya semua profesional, tidak semua hanya belajar,
kita ingin menunjukkan bahwa program-program seperti ini ada, dan kita juga akan mengundang orang-orang yang menurut kita bisa menunjukkan bahwa melalui program ini Pinus itu menyenangkan. Pinus itu tidak hanya belajar, tidak hanya bekerja, dan konten-konten ini akan di-upload kepada YouTube dan TikTok, sehingga ini bisa menjadi program yang concurrently memperluas exposure Pinus kepada pihak-pihak eksternal. Dan juga contoh lainnya adalah kita untuk merevive Pinus website. Jadi untuk Pinus website sendiri akan bermanfaat kepada komunitas Pinus sendiri, karena apapun informasi yang kita keluarkan, mungkin itu forms, mungkin itu pendaftaran, mungkin itu event-event, semua akan ada di website ini dan akan sangat menguntungkan komunitas karena mereka memiliki satu tujuan untuk semua info-info ini, sehingga tidak perlu lagi buka forms yang ini, buka forms yang ini, hanya perlu lihat satu website untuk semuanya. Dan contoh ketiga adalah Pinus Merge. Kita ingin menunjukkan bahwa Pinus memiliki identitas yang kuat. Mungkin dari sebelum-sebelumnya Merge sudah pernah diterapkan, namun sempat hilang lagi karena baik itu COVID ataupun tidak diterapkan dalam periode-periode sebelumnya. Kita ingin menunjukkan bahwa kita memiliki identitas. Komunitas juga bisa menunjukkan bahwa kita orang Pinus, kita orang Indonesia. Jadi melalui proker-proker ini dan beberapa proker lain yang mungkin belum sempat saya jelaskan, kita mengarahkan kepada komunitas Pinus itu sendiri. Terima kasih. Ya, waktu sudah habis. Terima kasih atas tanggapannya. Dan itu kita selesaikan untuk sesi Q&A ini atau session questions from the crowd. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi closing statement dari masing-masing pasangan calon. Each pair will be given 3 minutes to menyampaikan closing statement-nya masing-masing. Kita akan mulai dari pasangan nomor urut 1 untuk melakukan closing statement-nya. Waktu diberikan 3 menit, waktu akan dimulai di saat memulai berbicara. Silakan. Terima kasih banyak. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua orang yang telah berpartisipasi di Zoom meeting ini, baik kepada moderator, Nadif, panitia, Bianca, dan William, pasangan nomor urut 2, Jona sama Puspa, dan juga teman-teman sekalian yang sudah menonton dan memberikan pertanyaan-pertanyaan di Poll If. Kami ingin mereassure lagi bahwa meskipun tidak semua pertanyaan ditanyakan di Poll If, sebenarnya kami juga memantau pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi apabila kalian masih penasaran dengan jawaban kami juga sangat terbuka apabila kalian ingin bertanya kepada kami atau berdiskusi kepada kami di luar sesi ini sebelum masa election. Mungkin sebelum kami menutup secara formal, kami ingin merangkum kembali apa saja sih yang bisa kami offer kepada kalian. Yang bisa kami offer adalah program-program yang tentunya when we design this program, we have you guys in mind. When we design this innovation, yang mau kita untungkan adalah kalian sebagai anggota keluarga Pinus. Kami mau kalian lebih sejahtera, lebih senang, lebih merasa dilibatkan oleh kami. Maka program-program kami fokusnya adalah welfare, dan program-program kami fokusnya adalah semua orang Indonesia di NUS harus merasa terlibat, baik itu dari program kerja major seperti podcast, maupun program-program minor seperti membuat grup untuk graduate student dan exchange student. Selain itu, kami juga ingin menekankan kembali bahwa meskipun kami sudah year 3 dan year 4, we will assure you guys bahwa tidak akan ada problem mengenai kesibukan, karena ketika kami mendaftar untuk ini, kami sudah mengkalkulasi kesibukan dan kami sudah berpikir bahwa kami memang akan memanage waktu kami dengan baik. Selanjutnya, closing akan dilanjutkan oleh partner saya, Sean. Baik, dan untuk meneruskan closing statement ini, kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya bagi semua panitia, penonton, maupun kandidat nomor 2, apabila kami ada salah kata, ada dalam merespon mungkin kurang sopan atau kurang baik. Kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan kami berharap semoga melalui debat ini dan pencalonan ini, siapapun yang menang bisa menjadikan Pinus sebagai bukan hanya sebagai organisasi yang sukses belaka, namun juga sebagai komunitas hangat. Seperti yang sudah disampaikan dari kedua kandidat, dari kedua sisi, kita ingin Pinus untuk tumbuh. Kita ingin Pinus untuk menjadi wadah bagi setiap orang-orang Indonesia di NUS, tidak hanya undergraduate, tapi juga graduate, faculty, staff, and any others. Jadi,
Jangan lupa to use your vote on tanggal 17. Jangan golongan putih. Vote yang menurut kalian paling cocok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Kita lanjut ke closing statement dari pasangan nomor urut 2. Waktunya adalah 3 menit. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah memberikan pertanyaan, memberikan saran. Kami akan sangat mengkonsiderasi saran dan juga memikirkan kembali jawaban-jawaban yang telah kami sampaikan, sehingga kami akan selalu berkembang dan Pinus juga selalu berkembang. Dan terima kasih terutama kepada Komisi Pemilihan Umum Pinus yang telah menyiapkan segala alur pemilu ini sehingga kita bisa sampai di sini dan juga memberikan kepercayaannya pada kami untuk menjadi salah satu kandidat presiden dan wakil presiden Pinus Academic Year 2024 dan 2025. Dan terima kasih juga untuk kandidat lainnya yaitu Shannon Hera. Kami juga minta maaf jika tadi ada kesalahan yang kami lakukan. Kami sangat mengajak hadirin semua untuk menjalankan pemilu ini dengan luber jurdil dan juga kami sangat encourage seluruh Pinusians untuk menggunakan hak suaranya dan semoga pemilihan umum presiden dan wakil presiden Pinus Academic Year 2024 dan 2025 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sekian, terima kasih. Jangan lupa pilih nomor 2 dari Pinus, oleh Pinus untuk Pinus. Terima kasih semuanya. Ya. Apakah dilanjutkan oleh VP-nya atau sudah selesai? Sudah selesai, terima kasih. Oke. Terima kasih atas closing statement-nya bagi kedua calon, baik itu pasangan nomor 1 ataupun nomor urut 2. Closing statement kita yang sudah kita lewati ini menandakan akhir dari acara kita. Saya akan kembalikan dulu ke William sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys. Jadi that is it for the presidential debate. We hope that you enjoyed it. Just as a kind reminder, the election will be happening at the 17th of April 2024 dari jam 12 pagi sampai 23.59 p.m. Singapore time. Voting procedures will be done online through Microsoft Forms, and we will need you guys to just fill in your NUS email as a way of confirming. Today, we invite every Indonesian student in NUS to vote, both undergraduate or graduates, and alumni are also welcome to vote. So we thank you once again and have a great evening. Next slide, please. Yeah, don't forget to vote. Thank you, guys. Next slide. Last one should be. Thank you for coming. Yeah, thank you for coming, guys. Terima kasih ke semuanya. Thank you, Pasangan guys. calon. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you We will so be much. uploading the Thank you, recording guys. for today's event di YouTube nanti. Bakal kita provide linknya. Thank you, guys. Have fun. Have a great week 13. Shall we close off the Zoom? Bianca, kita tutup aja Zoom-nya. Kita nggak foto. Oh iya. Oh iya, Iya, Gaf. iya. Foto dulu. Bentar, WIN dulu. Oke. Lupa.